Pasari tau hurta martongko hita. Terima kasih ma Tuhan isombah kon hanami hubamu bani haganupan hidup ni hurmu nayahap kon hanami das hubani panorangon. Ibiri hamdo bihajur gito niakula sonai usaha guluhan benami Tuhan. Boy hanami manapaki arina baruan. Zana siolah nami Tuhan memuji pasangap kon goranmu marhitihoni kebaktian nami bani panorangon. Jana sihol hanami manakasi pasal hatamu. Asi tonduimu tondina pasingin ma Tuhan na mengatasi uhur pakon pikiran nami. Ibagas nalahu manangar hatamu hanami. Sonai homa Tuhan tonduimu tondina pasingin homa mengajari juak-juak mon. Nalahu padaskon hatamu. Ibagas Kristus Yesus hanami martonggo jana martarima kasih hubang. Amin. Horas bataganupan. Babainang kita haganupan nahinargani Tuhan ta Yesus Kristus. Hatani nebata naondos bata bani sadarion. Minggu tanggal 26 April tahun 2020 goran di minggu ta bani mingguan aima minggu misericordias domini aima natar surat bani suratnya apostel Paulus bani kuria na adong irom pasal na patuluhon ayat pertama dasku bani ayat pawaluhkon asi ibasaon hanami humbani bahasa Indonesia. Kelebihan orang Yahudi dan kesetiaan Allah. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan murkanya? Sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat supaya yang baik timbul daripadanya? Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Aimadasni horas bataganupan. Bapak inang kita haganupan ibagas pangarapan nami jana ibagas tunggu nami kita haganupan ibagas keadaan nasihat tetap semangat AGP itongah-tongah situasi pandemik na terjadi tongah-tongah ni bangsa sonai agi dunia tabani panorangon jana bani situasi on bapak inang taringat duau bani sada kidung pujian itongah-tongah ni kidung jemaat ta aima kidung jemaat nomor 333 yang berjudul sayur tubis jatuh harga. Bapak inang dodingon kidung pujian ini adalah kidung yang diciptakan yang dibuat oleh seorang pemusik ataupun pencipta lagu asal Tanah Karo yang bernama Sentosa Tarigan. Lagu ini adalah sebuah refleksi dari Habakuk 3 ayat 17 sampai 19 yang diciptakan tahun 1983. Lagu ini mengajak dan mau menekankan supaya setiap orang, setiap petani Kristen di Tanah Karo pada saat itu agar tetap berpengharapan dan tetap datang mengandalkan Allah dalam kehidupannya. Karena Allah adalah Allah yang maha kasih, Allah yang setia, dan Allah yang selalu hadir dalam kehidupan manusia. Inilah sebuah ajakan dari seorang komponis yang menciptakan lagu tersebut. Dan hal senada juga yang mau disampaikan Paulus dalam renungan yang kita baca pada saat ini, dalam firman yang sampai kepada kita pada saat ini dalam Roma 3 ayat 1 sampai 8. Secara konteks memang Paulus belum pernah ke Roma. Belum pernah Paulus berjumpa dengan orang-orang Kristen
orang-orang yang ada di Roma pada saat itu secara tatap muka. Tapi secara informasi, Paulus melihat dan Paulus mendengar ada persoalan yang terjadi. Persoalan itu adalah tentang antara Yahudi dan non-Yahudi. Ada anggapan akulah, dirikulah, kamilah yang paling. Ada kesombongan rohani yang tumbuh di tengah-tengah orang Yahudi yang menganggap yang paling benar, yang menganggap adalah umat pilihan Allah karena mereka adalah haondosan ni ambilan nama diar na itodoh na ibata na gabi parhitian ni na ibata na laho padaskon patuduhkon holong bakon hidup niuhur ni na ibata. Sehingga ada kesombongan rohani dan menganggap yang lain itu sebagai sebuah kesalahan. Di luar mereka adalah sesuatu yang salah dan tidak layak kecuali kamu. Naon manalahu ikritik nalahu ipatorang Paulus kubani sidia bani panorang ai asi ulang adong kesombongan rohani, ulang adong anggapan-anggapan akulah yang paling. Sehingga Paulus makatahon dan Paulus tidak memungkiri bahwasanya benar memang Yahudi bangsa Israel adalah umat pilihan Allah. Tetapi mereka gagal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai umat pilihan. Makanya itu Paulus mengatakan, jadi bagaimana ketika di antara mereka ada yang berdosa? Artinya apa? Ketidaksetiaan bangsa Israel, ketidaksetiaan Yahudi, apakah dengan itu semata-mata menggagalkan kesetiaan Allah? Nah, Paulus mau mengatakan bahwasanya kesetiaan Allah tidak ada yang bisa membatasi. Ketidaksetiaan bangsa Yahudi, ketidaksetiaan mereka bukan menjadi otomatis Allah tidak setia kepada manusia. Tapi Paulus menunjukkan bagaimana kesetiaan Allah kepada manusia. Ini bisa kita lihat dari yang baru kita rayakan. Paskah, pesta kemenangan. Kristus bangkit, Kristus datang ke dunia ini. Ini adalah tanda dan ini adalah simbol cinta kasih Allah kepada manusia. Dan ini menunjukkan bahwasannya cinta kasih Allah itu bukan bergantung daripada kebenaran, tapi cinta kasih Allah itu bergantung daripada inisiatif Allah sendiri. Itu adalah prioritas Allah yang tidak bisa dihambat oleh siapapun. Ini yang mau ditekankan Paulus, bahwasanya Allah adalah Allah yang setia, walaupun umatnya tidak umat yang setia, tapi Allah adalah Allah yang setia dan selalu mencintai umatnya. Sehingga ajakan ini Paulus mau mengatakan tidak ada yang paling benar, tidak ada yang benar, tetapi kita semua adalah orang-orang yang dibenarkan. Nah, selanjutnya Paulus merujuk dalam ayat 5 sampai dengan ayat 8, dia menjelaskan tentang kasih karunia, tentang kesetiaan Allah itu agar tidak terjadi kesalahan pemahaman dan penggunaan kasih karunia dan juga kesetiaan Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, tidak bisa dipungkiri sadar atau tidak sadar ketika memahami kasih karunia dan kesetiaan Allah, kita sering salah memahami. Ada istilah yang terkenal di tengah-tengah realita kehidupan, yaitu satu istilah yang mengatakan minta sembako. Minggu taubat, selain minggu bisa aja kumat ora opo-opo. Artinya apa? Ada banyak yang beranggapan ya nggak apa-apa, minggu taubat Senin sampai Sabtu kita kumat. Kenapa begitu? Karena ada yang beranggapan bahwasanya iya kan sudah diampuni hari Minggu. Dan kita hari Sabtu berbuat lagi kan nanti diampuni lagi. Kan nanti disasap usai. Isasap na ibadah usai. Sangga marminggu hita sangga izalu hita horja banggal nama pasingai sasapon di ibadah. Ona kesalahan pemahaman, kegagal pahaman dalam memaknai kasih karunia dan kesetiaan Allah. Sebenarnya tahun Paulus dan ayat walu ya tahun, bukankah tidak benar firman fitnahan orang bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Ini kesalahan pemahaman dalam memahami kasih karunia dan cinta kasih Allah.
dan kesetiaan Allah itu. Sehingga Paulus mau menekankan kesetiaan Allah itu benar, cinta kasih Allah itu nyata, dan Allah adalah Allah yang setia. Tetapi jangan salah memahami kesetiaan Allah itu, karena kesetiaan dan cinta kasih Allah itu diberikan Allah sebagai cara, sebagai jalan agar manusia kita mau datang kepadanya. Karena kita memahami Allah kita adalah Allah yang setia, Allah yang selalu memaafkan, Allah yang selalu mengampuni, bukan Allah yang pendendam. Inilah ajakan yang mau dikatakan Paulus, sehingga manusia kita tidak menjadikan kemurahan hati Allah itu menjadi sesuatu barang murahan dengan mengatakan, boy do, holi sasapon nido, boy do, horjahon lalobe, holi anggo mengaku kita sasapon nido. Nah, inilah yang mau ditekankan Paulus tentang kesetiaan Allah dan tentang bagaimana memaknai kesetiaan dan cinta kasih Allah itu sendiri. Sama seperti nambah minggu kita pada saat ini, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus. Nama minggu kita adalah Misericordias Domini. Nah, artinya idop niuhur ni Jehovah nabangkoki tanoon. Topik kita hasetiaon ni naibata, kesetiaan Allah, kasih karunia, kesetiaan dan kasih karunia Allah namangkoki tanoon. Artinya apa? Ini sebuah penekanan bahwasanya kita hidup, kita sekarang ini, kita yang ada pada saat ini adalah kita yang hidup dalam kasih karunia, dalam anugerah Allah itu. Bukan karena kebaikan, bukan karena perbuatan, bukan karena sesuatu hal yang kita lakukan, tapi karena Allah lah yang mengasihi kita, Allah lah yang mencintai kita. Sehingga seruan kasih setia dan seruan kasih karunia Allah ini mengajak dan mengarahkan kita untuk semakin mendekatkan diri kepada kita, dan ini menjadi pegangan kita bahwasannya hidup kita juga sudah dipenuhi dan hidup kita penuh dalam kesetiaan dan dalam kasih karunia Allah tersebut. Sama seperti kidung pujian 333 tadi, yang mengajarkan kepada kita, mengingatkan kepada kita supaya datang kepada Allah, karena Allah kita adalah Allah yang setia, Allah kita adalah Allah yang penuh kasih. Sehingga katanya, walaupun sayur tubis jatuh harga, walaupun ada sampar pada ayam, walaupun hewan ternak habis karena kujual, tetapi sang komponis mengatakan dan menyerukan, hatiku bersorak-sorai, aku mampu bersorak-sorai. Karena apa? Karena Allah adalah kekuatan dan pohon selamat. Sehingga komitmen ini juga dari pernyataan Paulus kepada jemaat yang ada di Roma, Allah yang setia adalah juga menjadi sebuah pegangan kita bahwasannya ke dunia ini, di alam ini kita sudah dipenuhi dengan kasih karunia Allah, sehingga ini menjadi kekuatan baru bagi kita, sehingga kita mampu bersorak-sorai, sehingga kita mampu tetap tersenyum, sehingga kita mampu tetap bernyanyi memuliakan Allah, beribadah kepada Allah. Allah yang setia adalah benar. Sekarang pertanyaannya, mampukah kita setia kepada Allah? Dan ini yang diajak oleh Paulus. Marilah, karena Allah kita Allah yang setia, kita juga harus setia kepadanya. Yang berikutnya Bapak Ibu, kasih karunia yang telah kita terima adalah dasar dan jalan kita juga untuk selalu setia dan selalu mengasihi. Itulah tandanya memang kita yang sudah dipenuhi kesetiaan dan juga kasih karunia dari Allah. Kita juga harus setia, kita juga harus penuh dengan kasih karunia kepada orang lain. Karena kita tidak takut. Kebangkitan Yesus menyatakan kemenangan. Kebangkitan Yesus menyatakan pengorbanan itu tidak kalah. Sehingga benar seperti apa yang dikatakan oleh Ubasa Simalungun. Itabah masilan juyang, itabah lang rahmelus, belang nahurang, anggo marhasoman Yesus. Onma si jolomonta, onma pondasita, ibagas nalahu mandalani guluta hari-hari. Lambin margogo mahita, lambin bersemangat mahita,
lambin marmalas ni hurmahita, ulang ganggu sirom niham, ulang ganggu tawa niham, ulang ganggu semangat niham, halani nama samon. Karena apa? Kita meyakini Allah adalah Allah yang setia dan selalu mengasihi. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ma Tuhan isombah kon hanami hubamu. Bani hatamu nado mapaingat kon huban nami. Pasal sonahado hidup pakon holongnya temu ban nami. Ando harma tongon Tuhan hatamuin lambin marurat marbuah ibagas gulu nami. Lambin boy hanami tongon Tuhan marmalas ni hurbani situasi nama sakon. Alani hanami mengamini songon kidung pujian nami in Tuhan. Pertolonganku, pohon kehidupanku adalah Allah yang telah menunjukkan kesetiaannya. Jana ajari ham hanami Tuhan, asiboi hanami mempertahankan jana lang ipar soya-soya hanami idom niuhur nadoma ibain ham, supaya kami tidak menyia-nyiakan kasih karunia kemurahan hatimu itu Tuhan menjadi sesuatu barang yang murahan, tapi kami semakin mau dekat, semakin mau masuk, semakin mau tinggal di dalam Kau dan menghidupi firman-Mu dalam kehidupan kami. On matonggo nami, on mapanginduan nami, pargugoy hamha nami, marhiti hatamuin, ibagas Kristus Yesus Tuhan nami. Amin.